Kali ini kita masih bersama dengan Kiai Baidowi yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik yang sudah kami bahas di awal tadi. Pak Yai, ya, Mas. Mungkin ada yang harus kita pahami. Ada beberapa fase-fase atau pembagian-pembagian hari di bulan Ramadan serta fadilah-fadilahnya di setiap fasenya tersebut, Pak Yai. Ya, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi pada saat itu Rasulullah itu di antara sabdanya bahwa beliau mengatakan wa huwa syahrun awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwa Ramadan itu bulan yang awalnya itu adalah rahmat dan di tengah-tengahnya itu adalah maghfirah, banyaknya maghfirah Allah, dan yang ketiganya itu adalah dimerdekakan dari neraka. Amin. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah nggak pernah mengatakan secara jelas bahwa yang awal, yang kedua, dan yang ketiga itu apa. Tapi ulama itu sering mengatakan bahwa awal itu adalah 10 hari yang pertama, tengah-tengah itu ya 10 hari yang kedua, kayak gitu dan seterusnya. Gitu. Sehingga di awal Ramadan ini Allah menyebarkan rahmatnya, sehingga kita ya sebagai umat Islam itu jangan pernah sia-siakan lah, istilahnya jangan sia-siakan di 10 awal bulan Ramadan ini untuk meminta rahmat dari Allah. Ya, karena memang rahmatnya Allah itu nggak terbatas. Jadi misalnya kita sebelumnya memang ahli maksiat, ya memang udah bawaan dari kecil ya maksiat gitu, tapi kita tahu bahwa rahmat Allah itu tetap lebih besar daripada maksiat kita. Amin, gitu. amin. Ini bukan melegalkan maksiat, bukan tapi iya, tapi supaya kita itu besar rojaknya kepada Allah. Bagaimana kita itu husnudzon kepada Allah bahwa sebesar apapun dosa kita, ketika kita itu dapat rahmatnya Gusti Allah, dah selesai. Selesai gitu ya. Kayak gitu ya, ketika kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan amalan-amalan baik ya. Amalan yang baik di awal ini dengan penuh rojak ya. Rojak itu pengharapan atas rahmatnya Allah. Baik, terima kasih. Nah Pak Yai, semua amal baik yang dilakukan tentunya akan menjadi amal yang istimewa di bulan yang istimewa ini pula. Kira-kira amalan apa Pak Yai untuk generasi muda kita, untuk pemirsa yang di sana ada kaum milenial juga, yang bisa dilakukan amalan ringan namun juga berpahala besar ini? Gitu ya. Iya. Jadi gini ya, di bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat istimewa. Bahkan di situ melakukan sunnah itu pahalanya seperti melakukan fardu. Dalam segi pahala, kayak gitu. Saking istimewanya Ramadan ini ya. Kemudian kalau amalan-amalan yang paling disarankan, sebenarnya ada amalan yang memang disunahkan fi kulli zaman, setiap saat itu disunahkan, tapi di bulan Ramadan ini ditekankan lagi kesunahannya itu ya. Anjurannya ditekankan lagi. Apa saja seperti iksarus sedekah, memperbanyak sedekah, itu bisa dengan tausiatul iyal ya, dengan apa itu namanya, memberikan apa istilahnya kebahagiaan bagi keluarga misalnya dengan makanan yang sebelum Ramadan biasa-biasa aja, setelah Ramadan dikasih yang lebih istimewa gitu. Perbaikan gizi lah. Ya, perbaikan gizi. Kemudian bisa juga dengan iftarus shaim, yaitu memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Gitu, ya, memberikan apa kepada orang yang berpuasa. Ini mungkin siapa saja bisa lah, kalau mungkin sekedar takjil atau makanan apa. Bahkan sampai dikatakan orang yang memberikan makanan atau sesuatu untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti dia yang berpuasa tanpa mengurangi puasanya orang yang berpuasa. Ya, tapi ini bukan melegalkan orang supaya nggak puasa terus cuman memberikan makan takjil gitu aja. Enggak seperti itu maksudnya ya. Kayak gitu. Juga ada bisa tilawatul Quran, mudarasatuhu, dan juga ada iktikaf. Gitu. Iktikaf ya. Ya, ada iktikaf. Nah, mungkin yang mudah bagi kaum-kaum sekarang ya, karena banyak yang kadang cari mudah-mudah saja kayak gitu. Tapi di beberapa riwayat yang dituliskan oleh ulama itu Rasulullah juga menyarankan beberapa hal, misalnya bagi orang, karena setiap orang kekuatannya kan pasti berbeda. Ada yang memang kuat untuk qiyamul lail, baca Quran lama dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada orang yang memang dia itu baru dapat didikan, dia harus apa itu namanya melakukan ibadah yang berat-berat, itu mungkin belum kuat gitu. Ya, makanya ibadah-ibadah yang ringan itu seperti apa? Ya, ada kalanya ibadahnya itu ibadah mahdhah, ada juga yang ibadah-ibadah bentuk sosial, Mas. Seperti tadi yang saya sampaikan. Sehingga ibadah mahdhah misalnya untuk baca Al-Qur'an kok banyak kok nggak kuat. Ya, cari aja yang istilahnya di situ secara hadis itu diterangkan bahwa fadilahnya besar dibaca. Seperti Ayatul Kursi, surat Al-Zalzalah, Al-Kafirun, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Itu kan amalan-amalan yang kelihatannya kecil tapi ya balasannya dari Allah kalau dalam beberapa teks hadis itu
luar biasa. Luar biasa ya. Oke, gitu. seperti itu ya. Ya. Pak Yai, tadi kan disampaikan Pak Yai juga bahwasanya sering dilakukan iktikaf di masjid ya. Itu juga merupakan bagian dari ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir puasa. Bukan hanya di masjid, tapi juga di musola biasa juga dilaksanakan oleh warga-warga yang ada di dusun atau di kampung. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya pengertian iktikaf ini Pak Yai yang benar? Oh ya, jadi begini ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa sodakoh, tilawatil Quran, dan yang ketiga adalah memperbanyak iktikaf. Apalagi di 10 terakhir ya, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Bahwa iktikaf itu makna aslinya adalah al-lubsu, yaitu berdiam diri. Pokoknya berdiam diri di masjid, maka secara syar'an yang namanya iktikaf itu berdiam diri, dia bertempat di masjid biqadri tumakninah, dengan kira-kira fauqa qadri tumakninah, kira-kira melebihi tumakninah. Jadi kira-kira melebihi bacaan subhanallah. Ya, tapi ada syarat-syaratnya itu ya. Ada syaratnya dan juga ada rukunnya. Ada rukunnya ya? Ada rukunnya. Syaratnya apa aja nih Pak Yai? Ya, rukunnya ya. Rukunnya itu, dulu ya? Rukunnya itu niat ya. Jadi iktikaf itu harus ada niatnya. Sehingga misal Mas Dimas itu masuk ke masjid ya, cuman 1 menit gitu, diniati untuk iktikaf, itu udah jadi iktikaf itu Mas. Begitu ya? Iya, Masya Allah, seperti itu. Luar biasa. Kemudian yang kedua adanya lubsun gitu ya. Lubsun berdiam diri tadi ya, melebihi kadar tumakninah ya. Kadar tumakninah itu nggak sampai 1 menit kok, cuman bilang subhanallah, itu kan kadar tumakninah sekian gitu. Nah, pokoknya melebihi itu aja. Nah, yang ketiga mu'takif, orang yang iktikaf, dan yang keempat adalah mu'takafah, yaitu tempat yang dibuat untuk iktikaf gitu. Dan di dalam iktikaf ini jangan dipahami bahwa iktikaf itu harus seperti orang-orang bertapa kayak gitu ya. Begitu. Hanya berdiam diri kayak gitu, enggak. Misalnya di dalam masjid dia melakukan sholat sunat, kalau memang dari awalnya sudah diniati iktikaf, dia juga dapat pahala daripada iktikaf. Ya, makanya besok kalau Mas Dimas misalnya masuk ke masjid mau melaksanakan sholat tarawih, ketika masuk di masjid ya diniati iktikaf juga di situ. Double ya? Double. Jadi iya, karena mungkin kadang orang sama-sama datang ke masjid, tapi ternyata setelah pulang kalau seandainya terlihat kok pahalanya yang satu sama yang satu beda ya. Beda gitu ya. Karena yang satu ini punya niat i'tikaf, tadi yang satu tidak diniati i'tikaf, walaupun bareng-bareng sama-sama sholat tarawih. Begitu, baik, terima kasih. Tadi disampaikan iktikaf itu berdiam diri di masjid. Ya. Kalau ada sampai tertidur di masjid itu bagaimana ini Pak Yai? Ya, tertidur di masjid ya. Jadi kalau dalam aturan fikihnya, pokok ketika orang itu masuk masjid diniati i'tikaf, walaupun dia itu hanya duduk, mohon maaf ya, sambil melamun kayak gitu. Tapi tadi sudah niat iktikaf, akhirnya dia tuh sampai ngantuk, tertidur saat dia iktikaf sampai berjam-jam, maka dia tetap dihitung iktikaf walaupun tertidur di dalam masjid. Di masjid ya. Kayak gitu. Jadi kalau tidur sendiri di masjid itu termasuk iktikaf atau tidak ini? Ya niat utamanya mau iktikaf atau mau tidur gitu aja. Saya khawatirnya pindah kamar aja ya. Pindah kamar gitu ya. Oke Pak Yai, terima kasih. Nah Pak Yai, saat ini kan marak juga kegiatan-kegiatan anak muda yang menghiasi hari-hari di bulan Ramadan. Tadi kalau kita kenal di sore hari ada ngabuburit di kalangan kaum muda. Kemudian kita ada contoh lagi yang lain adalah sahur on the road gitu. Ketika sahur tiba atau sahur di jalan rame-rame gitu. Bahkan diisi juga dengan kegiatan-kegiatan bersedekah tadi, berbagi kepada kaum du'afa dan juga yang lainnya. Bagaimana pendapat Pak Yai? Oh ya. Jadi sebenarnya buka bersama itu bukan inti daripada ibadah di bulan Ramadan ya. Mungkin kita juga harus memahami bahwa hikmahnya itu ya kita menikmati ibadah bulan Ramadan seperti itu ya. Ya, mungkin tingkatannya kalau orang yang memang udah mau meningkatkan kualitas puasanya, mungkin ya tiap harinya itu nggak hanya ingin segera maghrib atau gimana gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa istilahnya menyalahkan apa yang menjadi tradisi buka bersama dan lain sebagainya, asal di situ tidak ada sesuatu hal yang mungkar gitu aja. Karena di situ ya juga termasuk tadi yang awal kita bacakan bahwa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, tujuan utamanya sudah itu kan tadi sudah kita sampaikan, keistimewaannya seperti itu. Ya, jadi misalnya buka bersama dengan niatan-niatan seperti itu baik-baik saja. Bahkan sekarang banyak buka bersama itu setelah asar itu dengan diisi tausiah, diisi pengajian, bahkan diisi tadarus Al-Quran bersama dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali karena waktu-waktu hampir maghrib mungkin kurang 15 menit atau 10 menit.
itu waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa, dan itu waktu-waktu terbaik itu. Gitu. Yeah. Jadi buka bersama itu kalau dengan tujuan-tujuan yang seperti itu, seperti tadi yang kita sampaikan, dan kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan itu ya baik-baik saja, karena semua ya terdukung oleh beberapa bentuk daripada ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Tapi ya jangan sampailah ibadah kok misalnya pas waktu mau buka bersama akhirnya lebih mementingkan ngabuburit, sampai di situ melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ikhtilat atau bercampur, muda-mudi ya. Muda-mudi mau buka bersama malah sebelum sampai datangnya waktu buka udah batal dulu gitu ya. Jangan sampai itu Pak Yai. Jangan sampai lah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yai, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali pembahasan kita bersama Kiai Baidowi. Tentu masih ada beberapa bahasan yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah bersama kami di Kalam Ramadan, menjejukkan hati, meraih ridho ilahi.